Halo semuanya, balik lagi kita ke Bros and Roads. Kali ini mungkin videonya akan berubah dikit dari video road trip kita yang lainnya. Kali ini gue mau review mobil gue sendiri. Ini Nissan Mars tahun 2011 dan mungkin dari kalian ada yang mau beli mobil Nissan Mars bekas karena harganya udah mulai murah ya, 100 jutaan kurang lah kira-kira. Tapi takut apakah rewel mesinnya, apakah boros kata orang-orang atau enggak. Perawatannya gimana aja sih? Nah, di sini gue bakal ngasih tahu kelebihan kekurangan gue selama gue pakai Nissan Mars ini, dan mungkin ya kekurangannya lebih banyak ya, tapi kita nggak tahu. Nanti lihat lagi, let's go kita lihat. Oke, jadi gue mau ngasih tahu sejarah mobil ini. Jadi mobil ini sebenarnya udah turun-temurun di keluarga gue dari 2011 sampai di tangan gue sekarang. Jadi pertama 2011 itu dikasih ke Eki. Kak Eki tuh pakai buat kuliah beberapa tahun lah. Habis itu turun lagi ke kakak gue yang kedua, namanya Ainoy. Terus mobil ini udah dipakai sebanyak 130.000 km dan selama 11 tahun. Jadi kira-kira 10.000 lah per tahunnya gitu. Jadi mobil ini nggak cuma diem doang di garasi gitu. Jadi ini mobil emang dipakai buat daily use gitu. Dan selama 10 tahun itu, gue tuh udah tahu kekurangannya, kelebihannya pakai mobil Nissan Mars ini, dan kesalahan-kesalahan yang gue lakukan gitu selama pakai Nissan Mars ini. Jadi menurut gue tuh orang yang cukup cocok untuk didengar gitu, untuk pendapat Nissan Mars. Let's go. Oke, dari mesin ini 1200 cc, 3 silinder gitu. Kalau soal performa sih, gue tuh nggak ada terlalu banyak masalah ya, karena ini mobilnya juga kecil dan gue juga pakai di city car aja ke kampus gitu, ke Jakarta dan lain-lain, jadi nggak banyak masalah. Kalau soal part-part yang diganti, sebenarnya nggak terlalu banyak ya, gue cuma ganti coil, ganti busi waktu itu, ya normal-normal lah, udah 100.000 ke atas, gantinya gitu aja. Kalau soal mesin juga sebenarnya nggak rewel sih ya, nggak terlalu rewel lah ya. Waktu itu gue cuma ganti, ya itu coil busing, nggak banyak masalah. Waktu itu paling Kaeki pernah katanya ganti dinamo radiator ya, dinamo radiator. Terus gue sih ganti dinamo starter juga dan lain-lain, tapi udah 100.000 ke atas sih menurut gue normal-normal aja. Jadi kalau dari mesin sendiri gue nggak ada masalah gitu. Oke, lanjut kalau soal ke AC sih sebenarnya nggak banyak masalah juga sih. Gue waktu itu ganti magnetic clutch itu sekitar 1 jutaan lah, 1 jutaan itu udah termasuk isi freon, ganti spare partnya, jasa dan lain-lain. Dan spare partnya menurut gue nggak terlalu susah sih nyarinya ya. Soal coil busing tadi juga nggak terlalu susah, kayaknya kebanyakan bengkel Nissan ya pasti punya gitu loh. Dan untuk ganti coil dan busing itu nggak terlalu mahal sih ya, normal-normal aja lah. Tapi kalau dibandingin sama Toyota ya jelas lebih mahal begitu. Oke, kalau soal kaki-kaki, orang-orang tuh udah pada tahu lah, orang kaki-kaki tuh bengkel kaki-kaki pada tahu Nissan Mars tuh agak masalah di kaki-kakinya gitu. Jadi waktu itu gue pernah ganti di Nissan Mars ini, pernah ganti busing arm besar dan kecil. Nah, aku ganti itu juga steering rack pernah direkondisi. Terus sama shock breaker gue juga ganti gitu, dan itu lumayan mahal sih ya. Salah satu tips buat kalian kalau misalkan mau ganti busing, jangan pakai part yang imitasi gitu loh. Mending pakai part yang ada mereknya walaupun KW gitu. Misalkan kalau ganti busing ini, kalau dengar-dengar dari bengkel kaki-kaki ya, bengkel kaki-kaki tuh bilang busing Nissan Mars cuma bisa pakai RBI atau enggak yang original gitu, yang lainnya jangan gitu. Karena busing Nissan Mars ini tuh cuma 2 guys, cuma 2 dan dulunya kecil, 2 di setiap sisinya. Itu gampang jebol. Gue juga pernah kan. Waktu itu gue juga udah salah. Gue waktu itu pakai busing yang imitasi ya, yang murah gitu. Lihat di Tokopedia, oh murah nih, coba. Ternyata 6 bulan jebol gitu. Nah itu jangan buat kalian guys. Oke, kalau soal eksterior, sebenarnya gue tuh suka ya dengan Nissan Mars ini. Soalnya desainnya tuh agak retro-retro gitu. Jadi walaupun mungkin mobil ini udah 2011 ya, tapi nggak kelihatan kuno gitu guys. Masih bagus gitu. Mungkin di 10 tahun lagi masih bagus juga. Soalnya ini ya retro gitu loh. Masih kayak mobil-mobil tua gitu. Dan kalau gue lihat lagi sih, tahun lalu tuh mobil ini 60 jutaan harganya. Tapi sekarang naik. Mungkin gara-gara waktu itu Arif Muhammad buat video itu yang Nissan Mars 500 juta. Mungkin kalian tahu juga ya. Jadi harganya naik. Jadi lumayan nih. Naik lagi. Oke, kita lanjut ke ban gitu. Ini mungkin kalian udah tahu, ban ini bukan ban original ya. Ini bannya 17 inci, aslinya 15 inci guys. Dan ini bukan gue yang ganti, sejujurnya. Ini yang ganti bapak gue dulu gitu. Nah dia nambahnya 2 inci, lumayan banyak. Ini gede banget. Ini menurut gue kesalahan fatal ini. Soalnya ban besar kayak gini, pengaruhnya ke kaki-kakinya. Kaki-kakinya tuh gampang rusak pertama, yang kedua jadi keras. Nah kalau gue sendiri sih, kalau misalkan gue dari dulu punya mobil ini ya, gue sih nggak bakal ganti gitu. Walaupun ganti juga tetap 15 inci lah, yang lebih enak, bannya ditebelin gitu. Soalnya sekarang jujur
keras banget. Nanti kalian bisa lihat mungkin pas driving impressionnya ya. Oh ya, untuk rasio ban ini 205 45 ring 17. Jadi 205 tuh lebarnya, 45 rasionya gitu. Jadi untuk rasio 45 gitu menurut gua cukup tipis ya. Jadi untuk ngeredam shocknya tuh nggak terlalu banyak. Jadi banyak kerja shock breakernya. Alhasil mungkin itu kenapa shock breaker gue waktu itu bocor guys. Jadi harus ganti sekarang gitu. Oh ya, ngomongin shock breaker, gue waktu itu sempet melakukan kesalahan juga guys. Waktu itu shock breaker gue beli yang shock breaker rekondisi. Nah rekondisi tuh maksudnya dia jadi dapat shock breaker yang udah lama gitu, yang udah tua, punya Nissan Mars asli, tapi udah rusak, terus dia benerin sendiri, habis itu dia jual, makanya kelihatannya kayak original, tapi itu sebenarnya barang yang lama gitu, menurut gua, dan menurut orang-orang bengkel kaki-kaki lain, mending kalian beli shock breaker yang ada mereknya gitu, misalkan Trivindo gitu, Trivindo tuh udah shock breaker BPJS, tak orang bilang gitu, terus ada juga Monroe atau nggak KYB, mending kayak gitu guys, lebih ada garansinya malah dari sananya mungkin gitu. Let's go, lanjut lah ya. Oke, kalau dari segi interiornya ini cukup nyentrik ya guys. Ini mungkin kalian bisa lihat nih radionya kayak apa ya, AC-nya tuh kayak kodok gitu kalau orang-orang bilang ya. Sangat nyentrik dan walaupun plastiknya tuh kayak yang ada bahan-bahan yang apa ya, yang soft touch itu udah apa, cuma paling di sini fabrik aja. Terus ini ya plastik-plastik aja, tapi ya plastiknya tuh keras guys. Soalnya ini dari Thailand kan ya. Plastiknya tuh keras, ini juga digeser juga nggak bisa kan, ya enak-enak aja. Dan gue sih nggak ada masalah ya, mengingat lagi mobil ini harganya cuma 70-80 juta guys, jadi ya what can you do. Oke, karena orang-orang suka ngomongin driving positionnya gitu, dan di sini tuh sebenarnya belum ada teleskopiknya, tapi udah tilt. Nah ini sebenarnya tuas tiltnya tuh agak susah, mungkin karena gue bukan reviewer ya, belum sering ke mobil-mobil lain, tapi di sini nih didorong aja dan itu cuma lumayan lah naik turunnya. Ya teleskopik ya gimana ya, susah lah masa di mobil ini udah ada teleskopik, jadi BRV belum ada gitu loh. Jadi ya udah bagus lah kayak gini. Dan kalau dari driving positionnya gue sih suka-suka aja ya, ini bisa naik bisa turun gitu, ya masih oke lah. Gue juga nggak banyak masalah, ini juga mobil kecil gitu, jadi enak-enak aja nyetirnya. Gue tuh emang suka bawa mobil kecil gitu, lebih enak aja. Kuncinya kayak gini, nah tuh kayak gini biasa aja ya, belum kilas lah gimana, nyalanya biasa lah, puter gini enak. Nah gitu. Oke, kalau dari fitur sebenarnya ya nggak banyak ya, ada apa, paling radio, AC ya normal-normal aja. Terus juga ini apa, rem tangan masih otot. Kalau menurut gue sih rem tangan otot masih suka-suka aja ya. Mungkin dari kalian kayak Kaeki gitu nggak suka banget sama rem tangan gini karena udah biasa pakai hold, sudah dimanjakan dengan teknologi. Tapi buat gue sih enak-enak aja sih ya. Terus ya ini apa ya? Ya ini biasa lah. Ada ini lampu, ini day and night. Ya udah gitu aja. Fitur mah nggak banyak ya. Nggak usah minta-minta banyak lah kalau fitur di mobil harga kayak gini gitu lah. Oke, ini mesinnya gue matiin soalnya agak berisik ya, 3 silinder biasalah, agak geter. Oke, dari kelegaan kabin, ini yang gue suka dari Nissan Mars ya. Bahkan teman-teman gue kayaknya yang setiap naik mobil ini bilang, ini mobil lu luas juga ya dibanding sama Brio atau enggak dibanding sama Mazda 2 dan lain-lainnya kompetitor. Ini cukup luas kabinnya ya, tuh cukup luas, dan tempat naruhnya tuh juga banyak nih, udah ada di sini, ada 1, 2, 3, 4 gitu. Tapi sayangnya nggak ada cup holder di sini nih. Ini yang sayang banget menurut gue, di AC ini nggak ada. Jadi kalau misalkan bawa es kopi susu gitu yang gue suka beli kan, nggak bisa didinginin di sini gitu loh. Sama ini nih ruang kepala tuh jauh. Ini tuh gue paling atas guys, tuh gading tadi paling atas lah pokoknya. Paling atas tuh masih ada sisanya. Dan ini tuh tinggi gue 173 cm. Jadi mungkin buat kalian yang lebih pendek dari gue lebih enak lagi. Dan mungkin yang bisa lebih tinggi dari gue juga masih enak. Dan ini sangat tinggi guys, beneran deh, tinggi banget, enak. Nah, ini bagian yang paling gue suka dari Nissan Mars guys. Ini kabin space-nya gede banget, kalian bisa lihat kan. Ini tinggi gue 103 cm, ini gue set juga di tinggi 103 cm. Nah, lihat tuh. Ini masih luas banget, lihat tuh. Ini masih taruh di bawah juga, dan nggak tahu sih nggak kelihatan sumpek aja gitu loh di sini. Walaupun ini armrest di sini tuh kecil. Mungkin gara-gara itu kalau misalnya armrestnya gede, mungkin kelihatannya jadi lebih sempit ya. Tapi ini mungkin kompensasi di sini, armrestnya kecil. Dan ini suatu yang nggak terlalu enak sih, tapi ya enak-enak aja sih, soalnya luas dan tempatnya tuh enak, headroomnya gede gitu loh. Dan ini di sini tuh kelihatan tinggi gitu loh. Jadi
di belakang sini enak gitu loh. Walaupun bertiga, gue tuh pernah coba bertiga di sini juga masih muat-muat aja tuh, masih muat-muat aja walaupun dimensi mobil ini cuma 1600-an gitu lebarnya, tapi masih memadai ya buat tiga. Oke, lanjut di desain belakang. Kalau desain belakangnya normal-normal aja sih. Kalau gue sih malahan suka ya desain belakangnya gitu, simple, masih lucu gitu lah ya, masih lucu, gini-gini aja. Dan ini bagasinya bisa lihat nih, lumayan gede sih. Tapi kalau katanya Kaeki lebih gedean Jazz atau Yaris ya, emang beda kelas mungkin ya. Kalau Jazz Yaris sudah hatchback, ini masih city car. Tapi kalau dilihat bagasinya masih gede lah ya. Gue di sini tiduran juga muat gitu. Dan ini ada satu lagi masalah, ini gue baru inget, waktu itu shock bagasinya rusak ini. Shock bagasinya rusak dan ini udah diganti sama Kaeki, dipasang sendiri gitu loh. Tapi kalau gue lihat ya di Tokopedia itu udah banyak yang beli ini. Dan itu cuma Tokopedia, belum yang lain gitu, belum di bengkel-bengkel lain gitu, udah 1000-an malah di Tokopedia. Jadi mungkin ini suatu hal yang lazim gitu di Nissan Mars. Mungkin udah 10 tahun juga, shocknya jadi udah lemah, tapi ini sekarang shocknya jadi kuat banget nih. Kalian mungkin bisa lihat ini keras gitu. Temen gue tuh pernah ngebuka, terus kayak gue gitu, hampir kena. Jadi keep in mind mungkin yang yang after sales shock breaker gini, shock breaker kan jadi apa sih, bagasi shock gini ya lebih keras gitu. Oh ya, ini gue lupa, gue mau ceritain juga ini emblem Mars gue waktu itu lepas, kayaknya dilepasin sama bocil deh kayaknya. Itu saya jadi mareh sekarang, bukan Mars lagi. Nah, ini gue agak kesel juga sih ya. Tapi ini gue ngilanginnya juga susah gitu loh. Ngilanginnya juga susah, ini harus di kesalon gitu. Sama waktu itu emblem depan juga waktu itu sempat lepas, tapi untungnya masih ada emblemnya gitu. Jadi tinggal di 3M tape aja terus gue tempelin lagi. Tapi kalau ini kan ya emblemnya itu udah hilang gitu. Jadi buat anak-anak yang ngambil emblem saya, coba tolong tobat balikin ke saya. Oke, kita sekarang bakal bahas driving experience ya. Yuk, masuk sini. Let's go jalan. Oke, sekarang kita lagi nyetir Nissan Mars ini. Kalau dari driving impression gue sih ya, Nissan Mars ini kalau dibilang nyaman enggak tuh dari jeglokan tadi. Dan bandingannya memang agak keras ya. Tapi itu bisa jadi karena yang gue bilang tadi, velgnya yang 17 inci yang menyebabkan roda itu harus dikecilkan gitu. Jadi kecil, cuma 25-45 gitu. Yang normalnya tuh sebenarnya 15 inci velgnya gitu. Dan bannya lebih tebal tentunya. Jadi gitu, jadi agak keras sekarang. Terus kalau dari soal road noise dan lain-lain, cukup keras ya. Cukup keras, mungkin kalian nggak tahu sih denger atau enggak, tapi suara roda itu terdengar banget. Mungkin bisa jadi karena roda itu tadi diganti kan, jadi sesuatu yang lebih tipis, mungkin jadi lebih gede juga suaranya. Dan ya bandingannya tuh jadi keras, nggak enak gitu. Tapi mungkin dari kalian ya yang beli mobil Nissan Mars, ya pasti kan secondnya banyak yang 15 inci, rodanya normal gitu. Tentunya akan lebih nyaman daripada ini. Oke, mungkin dari kalian juga ada denger nih suara keletek-keletek di pintu belakang kanan ini. Nggak tahu sih ini masalah universal buat Nissan Mars atau enggak, tapi buat Mars ini cukup nggak enak ya. Dulu tuh cuma di tol suara keletek-keletek gitu, terus kayak suara kabel kayak gitu, kayaknya yang lepas. Tapi kalau sekarang tuh di sini suaranya lebih nggak enak gitu tuh mungkin tuh. Nah, ya tadi habis lewat jeglukan yang banyak, bisa kelihatan lah dari goyangan kamera ini yang jadi menurun. Itu seberapa keras suspensinya gitu. Walaupun ini suspensinya sebenarnya baru gue ganti. Kemarin tuh bocor soalnya. Ini gue sekarang mau bahas segi radius putarnya. Ini di depan ada putar balikan. Kita coba dulu ya. Ini ada jeglukan dikit. Ya, itu bandingannya. Nah, ini terbaliknya. Ya cukup lebar ya buat mobil kecil kayak gini gitu loh. Mungkin kalian nggak bisa lihat ya, soalnya kita kurang kameramen. Tapi kalau dari gue sendiri, putarannya cukup gede gitu buat mobil yang cuma 3.800 panjangnya gitu. Gimana gitu? Kalau dari menurut Kaeki malah enakan Veloz yang walaupun lebih gede gitu, tapi lebih enak.
Veloz putarannya. Jadi ini salah satu kekurangan dari Nissan Mars itu sendiri. Nah kalau dari segi fun to drive, nggak tahu ya, kalau menurut gue fun aja. Kayak soalnya kan mobilnya kecil, jadi kalau misalkan mau belok kayak gitu masih enak-enak aja, masih kayak apa ya, masih kerasa gesit gitu. Dan mobil ini tuh paling enak putaran rendahnya guys. Putaran rendahnya tuh enak banget. Jadi kalau mobil ini dibanding sama mobil yang lain gitu ya, emang city car ya, buat nyetir di Jakarta, buat nyodok-nyodok itu depan ini enak banget dibanding sama semua mobil yang lain yang gue pernah coba gitu, kayak misalkan Veloz dan lain-lain. Enakan ini soalnya di putaran rendahnya itu gesit gitu. Oh iya, ini masalah terbesar Nissan Mars mungkin ya, orang-orang kan bilang ya Nissan Mars boros. Ya mereka jujur guys, itu beneran boros. Salahnya dulu tuh iklannya Nissan Mars, dia pernah bilang kalau misalkan dia bisa 21 km per liter. Nah itu salah banget, itu penipuan publik gitu. Kayaknya sempat bapak gue dulu beli mobil ini karena iklan tersebut. Dan iklan tersebut juga pernah dituntut sama suatu orang ya, dan mereka kalau nggak salah menang tuntutannya. Mungkin nanti bisa dilihat, nanti gue taruh ininya gambarnya. Dia pernah buat kayak pakaian gitu, Mars saya boros, dan dia bener Mars boros bener. Oh ya, gue pernah pengalaman juga nih ngitung full to full, dan itu pemakaian gue tuh dari kampus gue di Bogor dan rumah gue di Depok. Dan kalian tahu kan Bogor Depok itu banyakan kan tol ya, banyakan tol, dan itu gue nyampe 12,4 km per liter guys. Dan itu ukurannya sangat boros. Kalau diingat lagi, ini tuh mesinnya cuma 1200 cc 3 silinder, dan itu lewat tol. Jadi gue nggak tahu ini mesin performanya nggak terlalu gede, dan mesin bebannya juga kecil, tapi boros. Nggak tahu deh, mungkin gara-gara AT, tapi nggak segitu juga sih maksudnya ya. Nah, itu kekurangan Nissan Mars banget, keep in mind gitu. Tapi ya perlu diingat kembali, mobil ini di bawah 100 juta, jadi ya walaupun boros ya tetap save your money gitu loh palingan. Oh ya, kalau soal performa ya nggak bisa di-expect banyak ya. Ini 1200 cc, ingat lagi 3 silinder. Jadi kalau misalkan di tol ya ke 100-nya agak lama. Ya paling apa ya, nggak tahu sih ya hitungannya berapa, mungkin ada orang yang pernah ngitung, nanti gue taruh sini. Ya segitu performanya. Dan di tol sebenarnya agak nggak enak ini ya. Kalau dari experience gue, udah ke 120 ke atas tuh udah agak goyang mobilnya, kayak merasa terbang kayak gimana ya. Mobilnya soalnya ringan kan ya, terus mesinnya juga kurang bertenaga, jadi ya gitu. Tapi yang gue bilang itu tadi, mobil ini tuh enak banget di perkotaan. Jadi kalau ini buat city car doang, terus di tol cuma ya paling jauh Bandung gitu loh ya, masih enak-enak aja, masih sangat enak gue bisa bilang gitu loh. Oke, jadi gitu aja owner experience dari gue. Kalau menurut gue, apakah kalian harus beli mobil ini? Ya tergantung lah ya pastinya ya, sesuai kebutuhan. Tapi mengingat kembali ini harganya ada yang jual 60 juta gitu. Ini seharga motor Ninja guys. Daripada kalian beli Ninja, kalian dapat mobil gitu yang ada roda 4, bisa masuk 5 orang, bagasinya gede, dan lebih nyaman gitu loh. Jadi ya 60 juta ya nggak bisa banyak maunya gitu ya guys. Dan kalau menurut gue ya, di kompetitornya yang Yaris atau nggak Jazz gitu di tahun 2011 gitu ya, yang sama-sama harganya itu masih tinggi guys, masih 120 ke atas gitu loh ya, yang gue lihat di OLX. Dan ini harganya udah di bawah 100 juta. Jadi menurut gue ini pilihan yang sangat make sense menurut gue ya, kalau kalian nyari city car yang di bawah 100 juta dan masih mulus mobil ini masih mulus mesinnya lah ya, masih mulus gitu. Jadi menurut kalian gimana? Kalau menurut gue sih worth it banget. Oke, gitu aja dari gue. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan boleh komen, jangan lupa subscribe-nya, jangan lupa like-nya, dan share ke teman-teman kalian. See you guys next time, dadah!